Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda sebuah topik membangun kehidupan kelas berlian. Ada sebuah artikel di internet yang menggugah sebuah diskusi banyak orang, di mana penulisnya menggunakan sebuah cerita pendek. Kisahnya ada seorang kaya yang meletakkan sebongkah berlian besar di atas meja rumahnya. Berkilau dengan begitu memukau. Sementara itu, di dekat tunggu api di sudut ruangan tertumpuk beberapa potongan batu bara. Tumpukan batu bara itu mendesah dan mengeluh. Aduh, mengapa kita terlahir dengan tubuh yang hitam? Terlahir tanpa nilai sama sekali. Berlian yang mendengarnya pun membuka suara untuk menghibur mereka. Teman-teman senasib, jangan sedih lagi. Mendengar hal itu, batu bara pun menyangut dengan riuh. Kita bukan teman senasib loh. Nasibmu sangat beruntung sekali lahir menjadi sebuah berlian dengan bahan yang luar biasa mewah. Berlian pun menggegas menjawab, "Aku tidak berbohong kepada kalian. Unsur elemen pembentuk kita berdua itu sama-sama terbuat dari karbon." Namun, batu bara tetap mengeluh dengan mendesah. Benar-benar tidak adil. Mengapa nilai kita berbeda begitu jauh? Lantas, mengapa sesama unsur yang terbentuk dari atom karbon bisa memiliki nilai yang berbeda antara langit dan bumi? Ternyata, karbon adalah unsur yang sangat ajaib. Ia dapat eksis dalam berbagai bentuk dan dapat berikatan dengan banyak unsur yang berbeda untuk membentuk berbagai banyak senyawa. Karbon itu sendiri juga bisa menyusun berbagai zat. Yang paling terkenal di antaranya adalah batu bara dan berlian. Meskipun sama-sama karbon, berlian terbentuk karena telah melewati suhu yang tinggi dan tekanan yang luar biasa selama berjuta tahun. Hal ini menyebabkan atom karbonnya tersusun menjadi struktur yang sangat rapat, menjadikan berlian sebagai salah satu batu permata yang paling keras, paling berkilau, dan paling mahal di dunia. Sebaliknya, meskipun batu bara juga mengalami perubahan geologis yang sama, ia terbentuk di bawah tekanan dan suhu yang rendah. Hal ini menyebabkan susunan atom karbonnya longgar, teksturnya rapuh, serta mudah terbakar, sehingga nilainya jauh berbeda dari berlian yang juga terbentuk dari atom punya karbon. Pada akhirnya, penulis mengatakan bahwa manusia dan karbon mempunyai kemiripan yang sama. Kunci bagi seorang untuk bisa tampil menonjol bukan terletak pada lamanya waktu dan besarnya usaha, melainkan pada bagaimana cara dia bertransformasi saat menghadapi tekanan. Teman-teman terkasih, di hadapan tekanan yang besar dalam kehidupan sehari-hari, apakah Anda juga sering kali merasa ingin menyerah? Sama halnya dengan batu bara dan berlian. Meskipun keduanya tersusun dari atom karbon, namun karena berlian mampu menahan tekanan lingkungan yang jauh lebih besar, ia dapat menjadi permata langka yang sangat dicari. Dari sini kita bisa melihat bahwa tekanan bukanlah sesuatu yang mencelakakan Anda, melainkan sebuah kekuatan yang membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita yang serupa. Yakub dalam Alkitab pernah menukar hak kesulungan hanya dengan semangkuk sup kacang merah dan merebut berkat yang seharusnya menjadi milik kakaknya Esau. Dari sini terlihat bahwa sifat asli Yakub adalah orang yang sangat licik. Ia menggunakan tipu daya untuk mendapatkan berkat yang bukan miliknya. Di kemudian hari, karena dikejar dan hendak dibunuh, ia terpaksa melarikan diri ke rumah pamannya Laban dan tinggal di sana selama 20 tahun. Selama 20 tahun ini, ia mengecap banyak penderitaan, melayani keluarga pamannya, bahkan ditipu kembali oleh pamannya sendiri, menjalani kehidupan yang sangat tragis. Namun, justru pada masa-masa inilah Yakub belajar untuk bersandar erat kepada Tuhan. Tuhan pun mulai berbicara kepadanya, mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal. Namanya kemudian diubah menjadi Israel, yang berarti pangeran yang mulia, dan kehidupannya pun mengalami pembalikan yang luar biasa.
Teman-teman terkasih, mari kita bersama-sama memeluk setiap kesulitan dan tantangan dalam hidup ini. Hidup ini pasti akan selalu ada masa-masa ketika sukses dan masa-masa sulit. Namun, yang benar-benar menentukan keberhasilan atau kegagalan kita adalah sikap seperti apa yang akan kita gunakan dalam menghadapi tekanan dan tantangan tersebut. Saat Anda menghadapi tantangan, jika Anda dapat menghadapinya dengan lapang dada dan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengangkat Anda tinggi-tinggi, mengaruniakan kemampuan yang selama ini Anda kurangkan, sehingga Anda dapat dibentuk menjadi sebutir berlian yang berkilau menawan dan mempunyai kehidupan yang penuh kemuliaan. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan dan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Namun 1 ayat 7. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.